Halo guys, di video kali ini Mimin akan melanjutkan spoiler Battle Truk Defense Season 5 episode 152. Alangkah baiknya bagi yang baru berkunjung untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita langsung ke spoilernya. Hunya dan Hunli sungguh tidak menyangka akan ditipu. Yang mereka serang hanyalah avatar Xiaoyan. Cepat kabur. Ekspresi Hunya menjadi suram saat dia segera berteriak dan melarikan diri diikuti Hunli. Penyergapan yang mereka lakukan dengan susah payah tidak hanya gagal, tetapi telah jatuh ke jebakan Xiaoyan dan Sun Er. Namun tiba-tiba Xiaoyan muncul di depan mereka. Sejak kamu datang, mengapa begitu terburu-buru pergi? Hunya mengayunkan lengannya, rantai hitam melesat seperti ular berbisa ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat kakinya dihentakkan. Pilar lava melesat ke langit dan bertabrakan keras dengan rantai hitam. Sementara Sun Er mengambil inti energi dari tubuh energi di tingkat 9. Kemudian Sun Er muncul di belakang Hunya dan Hunli dan berkata telah menyadari rencana penyergapan mereka berdua sejak awal. Kami memang sedikit kesal. Serangan diam-diam hanyalah upaya untuk menghemat kekuatan. Karena tidak berhasil, kami akan membunuhmu saja. Wajah Hunya menjadi gelap dan menoleh ke Hunli. Aku akan menghentikannya. Xiaoyan akan diserahkan padamu. Douci hitam yang agung melonjak keluar dari tubuh Hunya. Dia melesat seperti petir menuju Sun Er, menghantamkan pukulan. Mata cantik Sun Er menjadi dingin. Telapak tangan yang diselimuti nyala api emas diayunkan dan bertabrakan dengan tinju Hunya. Ledakan energi diikuti retakan menyebar dari titik kontak. Keduanya memulai pertarungan jarak dekat dengan sengit di atas langit. Sementara Hunli menatap tajam Xiaoyan. Mungkin dia bisa mengalahkan Guyao, tapi Hunli mengklaim Xiaoyan tidak akan bisa mengalahkannya dan pasti membalas dendam atas lengannya yang hilang hari ini. Lonjakan Douci keluar dari tubuh Hunli setelah suaranya terdengar. Banyak rantai hitam gelap ditembakkan ke arah Xiaoyan dari segala arah. Di bawah serangan ini, Xiaoyan menjentikkan jarinya dan banyak api surgawi melesat seperti meteor dan dengan keras bertabrakan dengan rantai hitam pekat di udara. Ledakan demi ledakan terjadi di langit seperti kembang api. Xiaoyan tersenyum. Jika itu hanya serangan tingkat seperti ini, aku khawatir kamu harus menarik kembali perkataanmu. Hunli menjadi serius. Tiba-tiba sebuah tato klan muncul di dahinya. Aura kekuatannya juga melonjak ke Daozun bintang 8 puncak. Lengan kanannya yang hilang terbentuk kembali dari jiwa. Perubahan ini menyebabkan ekspresi wajah Xiaoyan suram. Hunli mengejek Xiaoyan saat melihat ekspresi terkejutnya. Jenis tato klan ini adalah sesuatu yang klan Xiaomu tidak memiliki kualifikasi untuk memilikinya. Tubuh Hunli tiba-tiba menghilang. Xiaoyan berbalik, mengayunkan tinjunya yang diselimuti api surgawi ke arah ruang di belakangnya. Tetapi tinju Xiaoyan dengan mudah ditangkis oleh Hunli. Di saat berbenturan, Xiaoyan segera melepaskan 3 perubahan api langit misterius tahap pertama hingga ketiga. Kekuatan Xiaoyan langsung meningkat, tetapi dia terkejut merasakan gatal di dahinya. Perasaan seperti ini menghilang dalam sekejap, menyebabkan dia berpikir itu hanyalah ilusi sesaat. Xiaoyan langsung menarik diri ke belakang secara eksplosif. Di waktu yang sama, Hunli sungguh tidak menyangka akan melihat tato klan Xiao di kening Xiaoyan. Namun dia masih tidak percaya, karena garis keturunan klan Xiao telah terbuang percuma. Mustahil dia memiliki tato klan. Aku pasti salah lihat. Setelah berpikir keras, Hunli mengalihkan pandangannya pada pertempuran Sun Er. Saat ini, Hunya ditekan oleh Sun Er meski menggunakan seluruh kekuatannya bersamaan dengan tato klan dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, Hunli harus menghabisi nyawa Xiaoyan secepatnya.
Daoji melonjak dari tubuh Hun Li dan kemudian menembak ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan mengeluarkan 10 boneka dan 1 boneka setan langit untuk menguji potensi. Mereka langsung membentuk formasi, mentransfer kekuatan 10 boneka ke boneka setan langit. Begitu selesai menerima transfer kekuatan, boneka setan langit berubah warna menjadi ungu tua. Tubuhnya diselimuti petir kuning gelap. Bahkan kekuatan boneka ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Di saat itu juga, Hun Li melepaskan teknik telapak tangan gelap menghancurkan jiwa. Segera telapak tangan raksasa hitam turun dari langit secara eksplosif ke arah Xiaoyan, diikuti retakan ruang menyebar saat melesat. Di bawah serangan kuat ini, boneka setan langit menerjang ke atas langit di bawah perintah Xiaoyan. Tinju boneka setan langit bertabrakan dengan keras ke telapak tangan raksasa secara mengejutkan. Saat berbenturan, ledakan mengguncang bumi terdengar dalam radius 1000 kaki. Angin bertiup kencang, retakan demi retakan mulai muncul di telapak tangan raksasa. Boneka setan langit ditekan sampai mengambil 10 langkah mundur. Tetapi setelah langkah terakhirnya, boneka setan langit menghancurkan telapak tangan raksasa sebelum melesat mengirimkan tinju kuat menuju Hun Li yang berada dalam kabut hitam. Hun Li terkejut dan menghantamkan tinjunya. Tabrakan 2 pukulan terjadi. Setelah itu, pertempuran sengit dalam jarak dekat terjadi di dalam kabut hitam. Sementara pertempuran besar meletus di dalam awan hitam, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke medan pertempuran Sun Er dan Hun Li. Dari sini, Xiaoyan melihat Sun Er membuat Hun Ya ditekan sampai dia babak belur. Jika diberi cukup waktu, Sun Er bisa membunuhnya. Xiaoyan juga mengobservasi kekuatan Sun Er berada di tingkat Daozun bintang 9 puncak. Jika memungkinkan, Xiaoyan dan Sun Er harus membunuh Hun Ya dan Hun Li hari ini. Hilangnya mereka akan menyebabkan klan Hun merasa terpuruk. Sementara hati Xiaoyan sedang berpikir untuk menghabisi mereka, ledakan yang sangat keras tiba-tiba muncul di dalam awan hitam, diikuti robekan ruang dari titik kontak. Awan hitam pecah, tubuh Hun Li dan boneka setan langit terpukul mundur beberapa puluh kaki sebelum menstabilkan tubuh mereka. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat beberapa jejak pukulan sengit di tubuh boneka setan langit. Di sisi berlawanan, Hun Li lebih sengsara. Darah muncul di sudut mulutnya dan pakaiannya compang-camping. Dengan nafas terengah-engah, Hun Li tidak menyangka Xiaoyan akan memiliki boneka yang begitu kuat dan keras. Melihat ekspresi suram Hun Li, Xiaoyan tersenyum dan akan memerintahkan boneka setan langit untuk menyerang sekali lagi. Namun tiba-tiba, beberapa sosok melesat di udara dengan panik. Di belakang mereka ada badai tornado raksasa yang diselimuti energi penghancur bergerak mengejar. Mereka segera menyuruh Xiaoyan dan yang lainnya segera pergi karena badai besar makam surgawi telah muncul. Bahkan Daozun puncak akan mati jika tidak menghindarinya. Xiaoyan terkejut melihat perubahan mendadak ini. Telapak tangan Sun Er diselimuti api emas dengan kejam menghantam dada Hun Ya di tengah pertempuran sengit di langit. Menerima serangan ini, Hun Ya mengeluarkan seteguk darah dengan tubuhnya terhayung-hayung mundur. Sun Er baru saja akan mengejar, tetapi dia terkejut melihat badai energi besar makam surgawi. Dia segera mengajak Xiaoyan cepat pergi. Kemudian keduanya bergegas melarikan diri. Hun Ya dan Hun Li juga langsung bergegas mengikuti dengan menyedihkan. Pada saat ini, wilayah tingkat kedua makam surgawi dipenuhi dengan suasana badai yang bergemuruh. Badai energi yang menyebar di tanah menyapu dari jarak yang sangat jauh. Bahkan ruang yang dilewatinya mulai runtuh.
Masa hitamnya sangat menakutkan. Xiaoyan mengikuti di belakang Sun Er dan bertanya tentang badai tornado yang menakutkan di belakangnya. Sun Er menjelaskan itu adalah badai energi makam surgawi, semacam bencana alam di sini. Dikarenakan seluruh wilayah tingkat kedua akan berada dalam area dampak badai. Jalan satu-satunya untuk menghindari bencana ini adalah memasuki tingkat ketiga makam surgawi yang tidak terjamah oleh badai tersebut. Xiaoyan mengerti. Dia menoleh ke belakang, melihat Hunye dan Hunli dengan menyedihkan mengikuti mereka. Xiaoyan tiba-tiba melihat Hao Xuan dan Hao Zi bergegas dengan kecepatan seperti kilat sebelum menyusul dirinya. Begitu sampai di samping Xiaoyan, Hao Xuan memuji kecepatannya telah sampai di tempat ini. Lebih terkejut lagi melihat Xiaoyan telah melakukan terobosan kekuatan. Xiaoyan dengan rendah hati berkata hanya beruntung. Sementara ekspresi Hunye menjadi brutal saat melihat Xiaoyan berbincang-bincang dengan Hao Xuan. Dia mengklaim setelah memasuki tingkat ketiga akan menghabisi mereka. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan dan yang lainnya mendekati pintu masuk tingkat ketiga. Mereka segera meningkatkan kecepatan. Akhirnya mereka semua sampai di depan tirai energi yang sangat besar mengalir dari langit, pintu masuk tingkat ketiga. Pada saat ini ada 4 orang di depan pintu tirai cahaya energi. Mereka adalah Gu Qiangyang, Gu Zhen, dan anggota klan Lei. Selain kedatangan Xiaoyan, Sun Er, dan keempat orang lainnya, klan Yao juga datang. Dikarenakan dalam situasi hidup dan mati di bawah amukan badai energi yang akan segera datang, dan tidak mempunyai waktu untuk berkelahi, Gu Qing menyarankan semua orang untuk bekerja sama dan berusaha menghancurkan pintu tirai energi yang mengarah ke tingkat ketiga yang telah mengeras. Setelah semua orang setuju, Gu Qing menyuruh Xiaoyan dan Sun Er untuk melakukan serangan terakhir. Tujuannya untuk mencegah Hunye dan Hunli melakukan hal yang tidak diinginkan. Kemudian lonjakan Daoqi keluar dari tubuh Gu Qing dan 3 orang lainnya. Lalu mereka menembakkan pilar cahaya dengan kejam menabrak tirai energi yang dipadatkan. Di bawah kekuatan ofensif dari mereka gabungan kekuatan, tirai energi secara bertahap muncul beberapa retakan menyebar. Gu Qing dan 3 lainnya meningkatkan kekuatan mereka. Pilar cahaya semakin kuat mengebor tirai energi sebelum akhirnya membentuk sebuah terowongan. Setelah melakukan ini, Gu Qiangyang dan 3 lainnya berhenti dengan keringat menutupi dahi mereka. Segera 2 anggota klan Lei berganti. Tapi badai energi makam surgawi semakin dekat. Situasi ini menyebabkan mereka semakin terdesak. Semua orang langsung bergandengan tangan menembakkan pilar cahaya, terutama Xiaoyan dan Sun Er menembakkan pilar cahaya api surgawi. Di bawah kerjasama ini, mereka dengan mudah mengikis dan memperdalam terowongan. Saat badai energi akan menyapu, mereka melesat memasuki terowongan dan selamat. Tetapi begitu memasuki terowongan yang dipenuhi dinding kristal, Xiaoyan dan semua orang melihat pintu masuk tertutup dan dinding di kedua sisi terowongan secara perlahan tertutup. Situasi ini membuat semua orang terkejut dan panik. Gu Zhen menyentuh dinding kristal dan menemukan sesuatu. Dia dengan kejam meninju dinding kristal. Garis retakan terbentuk saat tinju menghantam, dan serangga kecil seputih salju bergoyang di dalamnya, mengeluarkan zat dan memperbaiki dinding retak. Xiaoyan terkejut melihat cacing ini, tidak berharap akan memasuki sarang serangga yang sombong. Sementara Gu Qiangyang dan yang lainnya dipenuhi keterkejutan melihat cacing tersebut yang merupakan serangga pemakan kuno. Sun Er berkata ini adalah magical base kecil yang hidup pada zaman kuno dengan koloni yang tak terbatas dan mampu melahap segalanya. Dikarenakan keadaan terowongan perlahan-lahan menutup,
Gu Qiangyang mengajak semua orang untuk menerobos terowongan. Segera lonjakan Douqi semua orang dikerahkan. Serangan demi serangan mulai dilakukan secara intens untuk menobrak terowongan. Suara gemuruh yang keras bisa terdengar saat ini. Dalam sekejap, kedalaman terowongan semakin dalam. Namun tiba-tiba jumlah serangga pemakan kuno semakin meningkat dengan cepat mengeluarkan sejumlah besar cairan dan memadatkan dinding kristal. Jika ini terus berlanjut, terowongan ini akan menutup sebelum mereka menembus dinding kristal. Xiaoyan berkata akan menghalangi laju pertumbuhan dinding kristal. Tapi Gu Qiangyang berkata percuma saja, karena para cacing ini dapat melahap semua serangan. Namun Xiaoyan masih tetap melangkah maju. Dia menjentikan api surgawi dan bertabrakan dengan dinding kristal. Suara menjerit tiba-tiba dipancarkan dari para cacing dan terbakar sampai musnah. Semua orang tercengang melihat lubang sedalam 2 kaki muncul di mana api mendarat. Semua orang diam-diam menghela nafas lega pada saat ini juga. Untungnya mereka bisa menemukan harapan sekali lagi karena serangga pemakan kuno tidak dapat melahap api surgawi. Hun Ye menjadi bersemangat menyuruh Xiaoyan untuk cepat membuat terowongan. Tapi Xiaoyan mengabaikannya. Dia meminta Hao Zi dan Yao Xingji menggunakan api surgawi mereka pada 2 sisi dinding kristal untuk memperlambat laju penutupan. Sementara dirinya bertanggung jawab membobol terowongan. Keduanya secara alami menyetujui permintaan Xiaoyan ini. Xiaoyan tersenyum. Selain Hao Zi dan Yao Xingji, dia meminta semua orang untuk memberikan kristal energi karena usaha ini besar dan menggunakan api surgawi sangat melelahkan. Semua orang terkejut mendengar ini. Gu Qiangyang dan yang lainnya segera menyerahkan sebagian besar inti energi yang telah dikumpulkan mereka satu persatu. Namun Hun Ye dan Hun Li sangat tidak rela, tetapi akhirnya dengan terpaksa melemparkan semua inti energinya pada Xiaoyan setelah diancam untuk pergi kembali ke tingkat kedua.